tentang realitas hal-hal ini. Jadi salah playing victim, bukan playing victim, bukan playing victim ini. Konteks playing victim ini kan saya nggak tahu kan. Saya ini tidak dalam konteks untuk mengangkat suatu cerita ya perkara ini dalam membentuk argumentasi yang di dalam kacamata hukum itu istilahnya argumentum et misericordia. Jadi konteksnya begini ya menurut saya ini. Saya tidak membuat argumentasi yang kemudian tujuan saya sampaikan itu untuk menimbulkan rasa kasihan dan rasa iba. Tidak. Saya hanya menyampaikan fakta. Terlepas nanti kemudian timbul simpati publik, ya karena itu apa konsekuensi logis dari tindakan penzoliman yang dilakukan oleh Denada. Gimana play victimnya itu? Lanjut. Maksudnya Denada membaca jam melakukan playing victim. Din mati sudah mendatangi penjaya, ternyata kan papelnya 3. Ya makanya sudah kami ini atas yang menjadi penghalang untuk booming benda. ini beberapa kali sudah saya ulangi bahwa trigger yang menjadikan alasan saya untuk mengajukan gugatan ini sebetulnya bukan hanya yang perjuangan hak asasi. Itu sudah berkali-kali mungkin kebanyakan netizen sudah tahu bahwa Denada itu, ya adiknya Denada itu telah mensomasi Resa sendiri, ya dengan ibu saya karena diduga melakukan penggelapan wajib yang kemudian ditindaklanjuti oleh adiknya itu dengan mendatangkan 2 polisi berseragam ke rumah untuk melakukan investigasi kepada ibu saya, di mana itu langsung mengalami rasa takut, ya kan, tegang sekaligus hampir pingsan dan akhirnya berakibat jatuh syarikat hitam. Itu yang trigger saya untuk mengajar gugatannya. Masalah nanti kenapa terus kenapa kesini langsung ke arah hukum karena begini. Denada itu kan pernah mendalilkan kan bahwa sudah menjalin komunikasi itu kan bertahun-tahun. Jadi kalau kita mencermati konsep dari pernyataan itu, maka jalinan komunikasi bertahun-tahun itu garis besar yang harus kita melakukan penilaian itu adalah intensitas. Jadi kembali lagi saya nyatakan bahwa intensitas Denada itu bertemu dengan Resa sekaligus dengan keluarga besar apalagi mama dan papa itu bisa dihitung dengan jauh. Itu tuh saya menggunakan dengan sultan ya maksudnya tidak lebih daripada 5 kali kan gitu. Betul. Dan kemudian Denada ini melakukan tindakan lagi yang menurut saya juga suatu sendirian memblokir sampai saat ini. Sampai saat ini kita pun malu menyediakan dugaan begitu. Nah, diblokir mama ini, tapi nggak pernah inisiasi minta apapun dari Bang Denada. Kok bisa diblokir? Kenapa? Berarti dia kan mengajak itu silaturahmi. Kan lucu kalau dia mendalilkan ada jaringan komunikasi yang bertahun-tahun itu. Makanya waras sama enggak dia menyatakan itu aja. Aja. Bang, ini biar nggak jadi teka-teki lagi nih Bang. Netizen juga menyoroti awal mula Denada menyerahkan Resa ini kepada pihak yang ini ada sini Bang. Jadi Resa itu kalau betul-betul pure ya, karena kan dia yang menerima itu kan sebenarnya kan mama ya. Sebelumnya ditawar-tawarkan kepada beberapa orang. Dan beberapa orang itu kan sudah pernah dinyatakan alasannya ada yang satu tidak menerima karena tidak mau anak laki-laki, yang satunya tidak punya anak perempuan dan yang anaknya juga tidak mau karena nanti tidak jadi anak tunggal, akhirnya diterima sama mamai. Terus sudah mana siap sadar. Yang ketiga itu ada offering penawaran dari pihaknya Bunda almarhumah Emilia Indonesia. Nah, nanti susunya akan datang. Ada nggak menghadapi tentunya karena keluarga ya ada isi menganut tidak terus meskipun secara faktual susu yang dokteran itu 1 sendok pun nggak pernah ada. Dulu, ya kan? Dan kita nggak berharap itu. Kita ikhlas dan rela membesarkan Resa. Karena bagaimanapun ini kan bentuk kasih sayang dari kan ngumpulnya gitu. Yang bisa problem kan enggak kan. Jadi makanya dan kemudian bayangkan bagaimana rasa sakitnya ketika dia sudah membesarkan 24 tahun tanpa pamrih orang tua saya ya.
dibenturkan pada persoalan diduga melakukan pergolakan mobil di mana dia merasa memberikan saja nggak kenal. Mama itu yuk kira aja nggak pernah nggak bisa dia kemana nih dan dilaporkan mau cek perkara ini apakah nggak pas ini apa Panas sebenarnya. saya sebagai anak yang hanya berhadapkan rasa petu dari kedua orang tua ya mau nggak mau makanya saya akan memberikan sikap yang tegas sekaligus tamparan yang membekas terhadap itu itu kalau enggak secara pinjam datang meminta maaf kepada orang tua saya tidak selesai nanti. Bang, masih soal tadi penawaran si Resa ini, maksudnya ditawarin tuh kenapa? Dia ditawarkan untuk Mengasuh. nih. Alasannya apa? Alasan apa dia menyerahkan? Gue mau nitipin anak nih. Itu makanya frasa yang digunakan itu kan penitipan anak. Sebetulnya kan kalau penitipan anak itu kan sudah ada pengakuan mulai awal. Ya. Kalau ada pengakuan mulai awal, itu juga membuktikan bahwa dia juga telah menyandang ya atau menjalankan kewajibannya sebagai seorang ibu yang harus menafkahi anaknya mulai awal sejak kecil. Satu pampers saja nggak pernah. Nah. Satu sebetulnya yang saya perjuangkan kan sudah selesai. Tinggal dua. Saya minta juga permintaan maaf kepada Bang Panggung. Sebenarnya itu. Kalau semuanya nanti ada pertanyaan lagi yang saya sebetulnya bosan menjawab netizen. Kenapa kok ini tak titik? Saya ulangi ya. Itu makanya sekaligus pada kuasa hukumnya itu biar ada cerdas ya internal ya konsep kontrak materi ya 1365. Jadi selain konsep 1365 kontrak materi itu ada dua fungsinya. Yang pertama itu kontrak materi sifatnya melanggar hukum. Jadi Ares Subrat melalui perusahaan film itu tanggal 31 Januari 1918 itu menyatakan bahwa kontrak materi itu sifatnya melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku. Jenazah ini tidak menafkahi itu bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau tidak? Di dalam konteks koridor undang-undang kita memberikan beban kewajiban kepada jenazah untuk menafkahi anaknya. Oke, terbukti mana? Melanggar asas kepatutan. Sudah nggak pernah soal terima kasih, ya kan? Nggak mengenal adab. Selama 24 tahun hari raya nggak pernah mengucapkan minal aidin wal faizin, ya toh? Datang-datang tiba-tiba mendatangkan dua polisi berseragam dengan indikasi dugaan tindak pidana penggelapan mobil orang tua saya datang juga sowan sakron itu sejak Jakarta 2 hari berturut-turut suruh berdiri 3 jam setengah di trotoar dalam kondisi gerimis. Siapa yang nggak mengemis anaknya kalau perempuan itu bukan? Coba. Itu makanya Mbak Denaya ya semoga sampai itu bisa berpikir sendiri, datang ke sini, segera meminta maaf, biar nanti tidak merambat kemana-mana. Apalagi nanti sangat merambat kepada almarhum. Ini yang guys, Oke, Bang, proses hukum sedang berjalan. Semua sudah Abang ungkapkan dan curahkan. Tadi Abang bilang bahwa ada intervensi. Ya, ini saat ini soalnya Resa ini kan mau mulai mencoba, bukan harus mumpung ya Pak, tapi ada ini sebuah jalan yang memang mungkin awal masuk tuh Resa di Jakarta nanti. Nah untuk Resa sendiri sama Bangnya, kamu jadi ragu gak sih, takut gak sih untuk memulai di dunia entertain ketika baru kemarin memulai kamu sudah dapat intervensi? Saya tak. Jadi dipikir lagi gak sih kalau untuk mau masuk entertain? Nah, ada trauma kan. Kalau boleh tahu sedikit menguat. Kemarin intervensinya setiap sih. Isinya seakan-akan ya yang menyebabkan Marina itu berat itu karena Resa Sempat emosi gak waktu di final dan gue ikut, kamu emosi ya? Emosi ya, emosi enggak, sensasi ya, gila. Apa respon kamu atau senyum aja tahu gimana mu yang tahu? Jadi kayak merasa bersalah sih. enggak kan bukan aku sendiri, bukan Resa sendiri yang mau minta diberi bagian kan Menyanyikan dari teman-temannya di nada aku bisa mendengar saya seperti itu bilang rasa kamu saat mereka sedang mencari pastian ya gitu. yang menyayangkan tanda Jangan seperti itu lah. Kamu gak coba memberikan penjelasan gitu ke mereka?
Kenapa? Nggak ada waktu untuk berbicara, Bang. Tapi sampai acara selesai kan, kamu masih lebih objektif nanti Oh, dari sikap atau entah dari perkataan, ya. entah masuk yang kemarin orang yang rugi ya. Oke, kita balik lagi bentar sedikit. Apa terserah maaf nih, abang acara saya mau jawab besok. Kita kan selalu pindah dan ada. Dan menarik saya ini kan adalah hasil dari sebuah pernikahan atau tanda kawin. Ya. Kapan ada nggak sih bang? Siapa bang? Ini pertanyaan sih. Yang ada sedikit sebenarnya ya, saya dari yang memberat itu makanya kan saya sudah pernah bilang ada dalam konteks itu bahwa secara tekstual undang-undang itu dalam pasal 43 ayat 1 dan bangunan itu bahwa anak yang lahir di luar perkawinan itu berdata ini. Tapi kemudian perasaan itu tidak oleh sembarang macam itu sih. Pasal 4 nomor 46 itu tahun 2007 serta bapak biologinya asalkan bisa dibuktikan melalui ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, saya kembalikan soal untuk mencari siapa bapaknya untuk saat ini itu masih belum, karena itu masih belum diinginkan ke Resa. Meskipun ya secara yuridis pun itu juga dilindungi oleh undang-undang dan itu menjadi haknya Resa. Sekarang kan pertanyaannya kan begini, ketika putusan Mahkamah Konstitusi melakukan judicial review terhadap undang-undang khususnya advokasi undang-undang perkawinan terkait memberikan hak Resa untuk mencari tahu siapa bapaknya, itu berarti kan sifatnya hak asasi, ya toh. Itu makanya setiap tindakan yang menghalang-halangi Resa pun atau mencibir sekalipun melakukan penolakan terhadap keinginan Resa untuk mencari bapaknya, saat ini itu tindakan timbal kriminal. Ini kan begitu rasio logikanya yang tentu kemudian. Makanya kalau saya sebagai kakaknya yang sebentar sini dia minta unggahan pengakuan dari ibunya, ya itu yang saya perjuangkan. Tetapi saya lagi yang memberi saya untuk masuk ke ini sebetulnya selain memperjuangkan haknya Resa melaku anaknya dan Nada, itu juga saya ingin mengajarkan adab kepada Nada bagaimana caranya bersikap di sini terhadap orang tua. Itu aja. Tapi saya boleh tanya, overall kamu pernah mencari tahu siapa orang tua? Itu aja. Buat kenapa ayah itu? Karena kan pastinya kalau ibu udah mengadili, pasti tahu. Jangan. Tapi kan kemarin juga sempat viral sebelum akhirnya mengakui bahwa ya anaknya walaupun diwakil